Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arini Nur Setiawan. Di sini kita masuk pada networking models ya. Nah, apa saja sih materi yang akan kita bahas pada bab networking models ini? Yaitu yang pertama ada konsep networking models, kemudian ada TCP/IP model, TCP/IP model application layer, transport layer, network layer, data link dan physical layer, kemudian ada encapsulation dan decapsulation, dan yang terakhir ada OSI model. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep networking models. Ketika kita berbicara terkait networking model, maka ini identik sekali dengan yang namanya jaringan komputer. Jaringan komputer mengacu kepada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya antara satu dengan yang lainnya. Apa sih networking model itu? Jadi, networking model adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi bisa saling terhubung dan komunikasi. Perangkat komputasi itu ada banyak ya, ada komputer, server, dan yang lainnya. Nah, itu kan pasti bersumber dari berbagai member ya. Di sini kita kuncinya ialah bagaimana antar vendor bisa saling komunikasi. Maka dari itu dibutuhkanlah yang namanya aturan, dan aturan itu disebut networking model. Untuk saat ini networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, ada TCP/IP model dan OSI model. Nah, sebelum networking model itu apa yang terjadi gitu ya? Kalau misalkan kita lihat di sini, for open networking model exist. Itu setiap vendor memiliki networking modelnya sendiri. Salah satu contohnya pada tahun 1974 vendor IBM membuat networking model miliknya yang bernama SNA, Sistem Arsitektur Network. Maka dari itu, jika setiap vendor memiliki networking model tersendiri, maka tertimbullah masalah. Nah, masalahnya itu jika suatu jaringan komputer terdiri dari beberapa vendor dan setiap vendor memiliki networking model tersendiri, maka itu akan timbul kesulitan untuk menghubungkan antar vendor karena mereka memiliki networking model tersendiri. Maka dari itu datanglah open networking model, yaitu sebagai pembuka agar setiap vendor dapat saling komunikasi dan bertujuan untuk menjembatani antar vendor tersebut. Jadi setiap vendor itu hanya menggunakan satu networking model yang sama, entah itu OSI model atau TCP/IP model. Untuk saat ini yang familiar dan paling sering digunakan ialah konsep dari TCP/IP model. Lebih sering dipakai untuk media pembelajaran itu sebenarnya lebih ke OSI model ya teman-teman. Tapi keduanya sama ya. Nah, setelah open networking model exist setelah muncul, maka setiap vendor bisa saling berkomunikasi karena menggunakan jenis networking model yang sama, baik itu dari vendor IBM ataupun vendor Mikrotik ataupun vendor Cisco. Karena dia menggunakan model yang sama, maka semua vendor bisa saling berkomunikasi. Jadi ini merupakan konsep dari networking model ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu TCP/IP model ya. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan ya, atau yang sering digunakan. Ketika kita berbincang terkait TCP/IP model ini, jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling berkomunikasi. Setiap networking model itu dipecah jadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Jadi TCP model itu memiliki layer dan OSI model pun juga memiliki OSI layer. Untuk OSI model itu memiliki server layers. Kalau TCP/IP secara dokumentasi itu terdiri dari 4 layer, dibacanya dari bawah ya, 1, 2, 3, dan 4. Kalau untuk penerapan dalam networknya lebih mudah untuk memiliki 5 layer. Untuk TCP/IP secara umumnya itu dikenal memiliki 5 layer. Bacanya dari bawah juga yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5.
TCP/IP model merupakan jenis model yang saat ini aman digunakan. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar perangkat komputasi yang utamanya berbeda vendor dan juga berbeda network itu bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu TCP/IP model application layer. Nah, jaringan komputer adalah sesuatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan perangkat-perangkat tersebut biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda-beda, seperti router board, ada yang diproduksi MikroTik dan Cisco, kemudian web browser ada yang dibuat oleh Google dan Mozilla, dan lain sebagainya. Dari hal-hal tersebut, disinilah fungsi networking model tersebut perannya adalah untuk memisahkan fungsi-fungsi jaringan komputer tersebut. Nah, bagaimana cara kerja networking model itu? Nah, cara kerjanya itu dibagi-bagi berdasarkan layer, yang di setiap layernya terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lain. Dengan demikian, tujuan dibuatnya networking model adalah sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat aturan, yang harus diikuti oleh pembuat perangkat atau vendor. Di sini kita bisa lihat perbedaan dengan menggunakan networking model dengan yang tidak menggunakan networking model. Nah, di sini networking model yang diambil contoh oleh website ini ialah opsi model yang terdiri dari 7 layer. Dari dua contoh di sini dapat dilihat bahwa untuk yang tidak menggunakan networking model ini sangat acak-acakan ya teman-teman. Pada networking model, setiap fungsi sudah berjalan dengan aturannya. Kita masuk pada layer pertama, yaitu application layer. Jadi, application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Setiap layer memiliki contoh IP itu ada banyak ya teman-teman. Contoh dari service application layer itu ada banyak. Contohnya ada HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh salah satu yaitu HTTP, di mana HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Jadi, kita misal mengakses website yang masih menggunakan HTTP. Nah, di sini sudah menggunakan HTTPS ya. Nah, contohnya ketika pengguna menggunakan suatu website, maka nanti si web server akan reply request tersebut. Ini balasan requestnya terdiri dari HTTP header. Ketika kita pengguna merequest website ke suatu website itu kan di baliknya ada web server. Si web server ini akan merequest jawabannya yang terdiri dari HTTP header. Di dalam HTTP header itu akan ada banyak sekali informasi. Di antara informasinya adalah informasi status, di antaranya ada 200. Ada juga yang namanya 404. Nah, kalau 200 ini oke, bahwa requestan yang dilakukan oleh temannya itu berhasil. Adapun untuk 404 itu not found, maka request yang diajukan itu tidak berhasil ya teman-teman. Selanjutnya, selain HTTP header, nanti web server akan memberikan informasi seperti data yang sudah di request ya teman-teman. Nah, kita masuk ke materi transport layer. Jadi, di sini fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya jika di application layer itu terdiri dari banyak sekali contoh protokolnya seperti HTTP, POP3, SMTP, dan lain sebagainya. Akan tetapi jika di transport layer hanya ada dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Untuk perbedaannya kalian bisa lihat di sini ya. Nah, fungsi dari transport layer menyajikan atau memberikan service ke application layer. Nah, salah satu service-nya tersebut yang disediakan oleh transport
transport layer khususnya pada protokol TCP itu adalah error recovery mechanism. Kita bisa lihat ilustrasinya di sini. Cara kerjanya yang disediakan oleh TCP ketika ada klien yang melakukan request ke web server suatu website ya. Jadi kan kalau sebelumnya di application layer itu melakukan request ke web server terus di reply menggunakan HTTP header. Nah, di sini ketika sudah memasuki tahapan transport layer itu nanti akan ada tambahan-tambahan yang bisa kita lihat di sini. Kalau misal di application layer itu responnya berupa HTTP respon yang berisikan HTTP header dan data. Pada bagian transport layer, HTTP header dan data tersebut akan ditambahkan dengan TCP header ya teman-teman, yang nantinya akan dibungkus menjadi segmen yang kemudian nantinya akan ditransport ke perangkat jaringan yaitu layer ketiga nanti. Kita masuk ke materi yang kelima yaitu TCP IP Network Layer. Network layer itu merupakan layer yang ketiga baik itu OSI model ataupun TCP IP model. Network layer itu hanya ada satu contoh protokol yaitu IP atau yang biasa kita sebut dengan IP address. IP merupakan singkatan dari Internet Protokol yang digunakan untuk mengadreskan komunikasi antar perangkat jaringan. Untuk IP merupakan nama dari perangkat komputasi yang berguna untuk bisa berkomunikasi antara dengan satu perangkat dengan perangkat lain. IP itu menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing. Kita bahas yang pertama yaitu addressing. Jadi addressing kembali lagi ke istilahnya yaitu IP address. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Karena apa? Karena setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan komputer. Ketika suatu komputer ingin berkomunikasi dengan perangkat lainnya, pasti memanggilnya nama. Nama di sini diidentikan dengan IP address yaitu yang berbasiskan angka. Untuk jenis IP address itu ada dua, IP versi 4 dan IP versi 6. Untuk versi 4 terdiri dari 4 oktet yang dimana pada setiap oktetnya terdiri dari 8 bit dan jika dijumlahkan terdapat pengalamatan 32 bit. Sedangkan untuk yang IP versi 6 itu memiliki 8 blok. Jika dijumlahkan memiliki pengalamatan 128 bit. Jadi kita bisa ambil contoh di sini ketika addressing suatu protokol memiliki IP address 168.1.1 dan perangkat lainnya memiliki 1.2 selama memiliki nama, jika ingin berkomunikasi maka tinggal ditujukan ke nama tersebut. Lanjut kita ke fitur routing. Apa itu routing? Routing itu istilah dengan router. Di router itu berfungsi untuk mengkoneksikan perangkat komputasi yang berbeda network. Kalau router itu memiliki cara kerja yang disebut dengan routing. Jadi routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Jadi kalau misalkan pada jaringan komputer kita ingin mengirim paket dari perangkat A ke B, nah itu nanti dicari rute tercepatnya lewat mana. Kita bisa ambil contoh dari ilustrasi ini. Jadi kalau misalkan kita ingin mengirimkan paket lewat kantor pos ya, jadi routing itu bekerja layaknya seperti kantor pos. Jadi ketika kita ingin mengirimkan paket untuk A dan B, itu kan pasti mencari kantor pos terdekat. Nanti dari kantor pos terdekat akan ada rute tercepat mana yang bisa mencapai alamat yang kita tuju. Misal, untuk yang A, berarti lihatnya ke pos 2, habis itu ke address A. Untuk yang B berarti dia lewat yang lebih cepat. Nah, kita masuk ke materi yang ke-6 yaitu TCP, IP, data link, dan physical layer. Untuk data link layer itu mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Sebenarnya physical layer itu apa? Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer. Atau bisa disebut mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device.
Jadi misal kita mempunyai suatu perangkat yang ingin komunikasi dengan perangkat lainnya, maka dibutuhkan perantara yang dihubungkan baik itu menggunakan wide atau wireless. Dalam hal ini kita biasanya menggunakan kabel UTP. Kalau teman-teman bisa lihat pada dunia nyata itu, dalam hal ini biasa menggunakan kabel UTP untuk yang berbasis wide. Sedangkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk yang berbasiskan wireless. Kalian bisa searching ya kabel UTP seperti apa bentuknya dan lain-lain. Kalau misal wireless dia menggunakan elektromagnetik. Kita kembali lagi ke data link, jadi di mana layar ini berfungsi untuk mendefinisikan protokol yang dibutuhkan oleh physical layer. Salah satu fitur yang tersedia pada data link layar adalah VCS ya teman-teman, Frame Check Sequence, yang berfungsi untuk error frame check sequence. Kita bisa lihat perbedaannya kalau yang ada di data link layar itu error mekanismenya berbasis detection. Akan tetapi, kalau misalkan di transport layer, yang terutama di bagian protokol TCP ya, dia gak cuma detection, dia juga melakukan recovery. Jadi ada perbedaan antara yang dilakukan oleh DCP pada transport layer dan juga FCS yang dilakukan oleh data link layer. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya kalau yang recovery itu mengirimkan ulang, jadi kalau yang DCP setelah di detection maka dilakukan request ulang, setelah itu di recovery. Nah, sekarang kita masuk ke materi encapsulation and decapsulation. Nah, di sini terdapat istilah encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu memiliki definisi yaitu membungkus data dengan header. Bisa kita lihat ilustrasinya jika kita memiliki data yang awal mulanya dari application layer, kemudian diarahkan ke transport layer. Ini ditambahkan TCP header atau UDP header ya. Ketika sudah sampai transport layer, itu akan ditambahkan protokol TCP header ataupun UDP header pada bagian ini. Nama dari message ini adalah segmen ya teman-teman. Kemudian ketika sudah sampai di transport layer dan ingin diteruskan ke layer selanjutnya yaitu ke network. Di bagian layer networknya ini akan ditambahkan dengan IP header. Nama dari message pada layer ini dinamakan dengan IP paket. Lanjut ketika sudah sampai data link itu nanti akan ditambahkan data link header dan juga data link trailer di kepala dan ekornya ya istilahnya teman-teman. Pada bagian ini nama pada message ataupun pesan pada layer ini dinamakan dengan frame. Sehingga ketika sudah sampai di data link layer, ketika dia ingin masuk ke layer selanjutnya, ketika bagian physical layer itu sudah menjadi berbentuk bit ya teman-teman. Bit itu 010101. Jadi proses yang dilakukan oleh si sender, misal suatu sender ingin melakukan pengiriman paket data ke receiver, maka proses yang terjadi pada networking model ini dinamakan dengan proses encapsulation ya teman-teman. Ketika sender ingin mengirimkan paket ke receiver, maka ketika sudah sampai ke physical layer atau receiver, nanti pada proses receiver ini akan dilakukan proses decapsulation. Jadi decapsulation itu artinya perubahan agar menjadi data lagi ya teman-teman. Ketika sudah menjadi bit, nanti akan diuraikan lagi. Jadi pas sampai data link terus sampai ke arah network layer, itu nanti data link header dan data link layer itu akan dihapus. Kemudian nyampe lagi ke transport layer. Nanti IP paketnya dihapus juga ketika nyampe ke application, layer TCP IP atau UDP headernya dihapus juga, sehingga receiver sudah bisa menikmati data yang diterima. Intinya, header melakukan proses encapsulation, receiver melakukan proses decapsulation. Jadi decapsulation itu kebalikan dari encapsulation ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir yaitu OSI model. Sebelumnya kita sudah membahas terdapat dua open networking model yang familiar dan tersedia saat ini, yaitu ada yang namanya
OSI model, dan ada juga yang namanya TCP/IP model. OSI model biasa digunakan untuk modul pembelajaran. Kenapa TCP/IP lebih sering digunakan saat ini dan OSI model sudah tidak digunakan saat ini? Karena dari sisi perkembangan protokol, perkembangan model TCP/IP itu yang lebih dominan. Akan tetapi untuk pelajaran networking saat ini biasa dipatokan dan juga sering membahas terkait OSI model. Karena mudah dipelajari, kita telah terkait OSI model ya. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat gede. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau juga disebut OSI 7 Layer Model. Nah, OSI model ini memiliki 7 layer. Mari kita singgung terkait layer-layer yang terdapat dalam OSI model. Untuk yang OSI model terdapat 7 layer ya teman-teman. Untuk 4 layer di bawah itu sama seperti TCP/IP model ya. Yang membedakan untuk di TCP/IP model di bagian application-nya ini dipecah menjadi 3, ada yang namanya application, presentation, dan session. Dipecah di bagian OSI model sehingga OSI model itu memiliki 7 layer. Dan juga perbedaannya terdapat di bagian name of message, nama pada setiap layernya. Jadi kalau misalkan pada TCP/IP ada yang namanya segment, IP packet, frame, dan bit. Di bagian OSI model itu ada istilah tersendiri ya teman-teman. Jadi PDU-nya tetap sama, tapi disesuaikan di setiap layernya. Jadi layer 7 PDU, layer 6 PDU, sampai bit. Dari bagian 5 sampai 7 ini merupakan upper layer, yaitu berkaitan dengan user interface, data formatting, dan juga communication session. Dan untuk lower layer di bagian bawah dari 1 sampai 4 ini merupakan lower layer yang berkaitan dengan bagaimana itu mengalir. Nah, mungkin untuk pada materi networking models ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.